Betul, Apa kata jelas. Bang Jumat tadi jelas? Nah, Jelas. berarti Jelas, kalau jelas, misalkan kitab Ya, umat Islam 1, 2, kitab 1, 2, 3, kalau ini mengalami framing terhadap agama lain, berarti umat siapa yang membela? Ya umatnya atau kaum Nah, munafik. umat agama lain. jelas. Berarti imannya umat Islam bukan di sini dong. Kan. Nah, itu dia, jelaskan. Nah, lalu dia mengatakan aku harus membela kitab saya. Emang aku Yahudi? Kan gila. Siapa yang gila di sini? Makanya aku bilang ada gangguan. PLN terputus. Aliran listrik kalau terputus itu Dari tadi aku tuh harusnya tidak kuat ya gitu. Lama-lama emosi juga karena Kuat ya gitu. ketemu lama-lama emosi juga karena Gua baca, you know, gua baca kitab bukan kayak lu baca dari Google. Gua baca kitab ada bukan kayak lu baca dari Google. Gua punya di sini cuy, lengkap di sini. Gua baca kitab ada. Lu modal apa? Iya, jadi Lu modal sekalian saya ingin mengatakan gini. Apa yang disampaikan oleh Dinda Suhaib tadi, ya itulah kaidah prinsipnya, konsepnya gitu. Cuman memang pernyataan-pernyataan saya itu kalau dinilai secara sepihak tentu akan menimbulkan gejolak dengan pernyataan saya. Itu betul. Akan tetapi orang yang memahami data primer mengetahui bahwa apa yang diterangkan di sana Kielet ya kalau nggak salah. Kielet lalu belikan lalu. Betul. Artinya bahwasanya siapapun dia, kalau orang belajar pasti tahu lah itu bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Jadi hanya orang yang putus-putus aliran listriknya yang mengatakan ini adalah satu kesimpulan yang mana Bang Suma harus dihakimi gitu, sampai dilaporin dan seterusnya. Tapi orang yang berilmu mungkin sempat bertanya-tanya kok bisa kayak gitu Bang Suma. Tapi setelah dia tahu, oh ternyata maksudnya gini, pasti diiyakan. Oh ternyata nggak keliru di situ, tidak keliru. Mana ada umat Israel yang berani ada sesuatu di antara Bang Suma dengan teman-teman itu pasti akan dijadikan sebagai lahan untuk kita saling diadu gitu. Nah sekarang pernyataan-pernyataan saya itu ketika dipertemukan dengan pertanyaan apakah data bab 9 dari Yesaya ini berbicara mengenai Mesia atau berbicara mengenai pengakuan Yesus sendiri, atau itu hanya klaim dari pihak Kristen. Nah keberadaan Bang Suma itu muncul kemudian menepis dan tujuannya menyadarkan mereka bahwa yang dimaksud telah lahir di situ itu bukan Yesus, tetapi raja yang datang pada masa itu. Untuk mengetahui secara pasti siapa ya, tanyakan kepada mereka yang paham Ibrani, bukan hanya kepada Yahudi. Bang Da, tadi aku menjelaskan kayak begini dengan peristiwa yang waktu itu. Iya. Bahwa Bang Zuma menyatakan itu kan artinya menyamakan antara Rasulullah dengan Allah. Tapi Bang Zuma sedang mengambil padanan jika umat Kristen menyatakan itu untuk Yesus, itu tidak tepat. Karena Yesus itu tidak pernah menjadi pemimpin pemerintahan. Iya, betul. Gak pernah jadi raja. Itu tepat, itu lebih tepat kepada Rasulullah. Begitu kan, Bang? Betul. Kalau mereka memaksakan, pingin kali yang duduk di situ adalah Yesus, adalah lebih tepat, lebih pas kalau mereka dengan modal paksa itu ya Rasulullah didudukkan di sana. Mereka mendudukkan Rasulullah di sana. Mereka, bukan kita. Mereka. Kenapa? Dengan pandangan dia terhadap sejarah daripada risalah kenabian, apa yang diterangkan di dalam penyebutan-penyebutan yang ada di Yesaya 9 itu lebih tepat kepada Rasulullah ketika dipaksakan bahwa itu adalah orang yang datang setelah Yesaya berbicara. Karena kenapa? Ya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang maha perkasa, Allah yang kekal. Nah, siapa dia Allah ini? Dialah yang mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa?
sebagai utusan kafatal linnas, kepada utusan seluruh umat. Apa yang dibawa? Litubayyina linnasi ma nuzila ila alaihim wal allahum yatafakkarun. Kan jelas. Jelas itu. Jadi kalau dipaksakan ya teman-teman Uni in the Gang ini harus memahami itu. Ya orang-orang seperti Dinda Suhaib, kemudian Dinda Moto, mereka ini orang terpelajar tentang Ibrani. Bukan cuma Ibrani, mereka memahami tentang sejarah, penafsiran kitab-kitab tersebut. Jadi kalaupun ada sesuatu yang keliru dengan pernyataan saya, ya orang-orang ini pasti sudah ngejapri, udah menyampaikan keliru bang. Nah itu yang saya alami selama ini. Kalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, anak-anak ini selalu ngejapri ke saya loh. Apakah betul seperti itu? Nah, saya kan udah klarifikasi, udah menjelaskan. Dan penjelasan saya ini, pada saat saya menyatakan itu, kapasitas saya sebagai apologet, sebagai salah satu manusia yang aktif di dalam dunia debat lintas agama. Berarti ketika saya menyatakan, muatannya beda dengan ketika saya menyatakan itu di internal Islam. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh Uni. Nah, untuk itu, kepada kita ini yang masih sehat akal, masih diberi Allah akal yang sehat, maka kita nggak perlu besar-besarkan si Uni. Maklumi dia, karena tidak akan mungkin orang yang normal mau bernyanyi bersama dengan orang-orang beda keyakinan memuji-muji Tuhan yang bukan Tuhannya. Itu mustahil. Apalagi ada pengakuannya mau dibaptis, walaupun itu candaan, itu sebenarnya nggak boleh. Bagaimana dalam pemahaman kita tentang syirik itu? Ya. Syirik itu bisa hanya dengan mulut, apalagi diikuti dengan perbuatan. Siapa yang berkongko dengan orang-orang jahiliyah seperti itu kan itu bagian dari mereka. Jadi kita ini yang masih sehat tidak usah digubris, bikin penyakit saja orang-orang kayak begini. Adalah lebih baik kalau kita bersatu kembali seperti biasa untuk menepis segala hujatan dan juga misi dari keinginan mereka untuk memurtadkan generasi Islam yang awam. Nah, kita saling mengisi. Saya sadar bahwa saya punya kekurangan, itu pasti. Kekurangan saya ada di mana-mana. Sehingga teman-teman yang punya kelebihan, ya mohon supaya kita bagi ilmunya gitu ya. Jangan pintar sendirilah. Diajarin, Bang Suma itu diajarin. Ketika ada yang khilaf, ada yang keliru, mohon supaya diingatkan, dinasihati. Meskipun saya udah berumur ya, udah kepala 4, tapi adik-adik yang masih muda sekali ini, saya akui antum luar biasa, Masya Allah ilmunya. Oleh karena itulah kemudian mungkin melalui lisan kalian, orang-orang di luar sana itu tidak terlalu mendengarkan, karena menganggap adik-adik ini masih anak-anak kecil. Tapi kalau Bang Suma yang berbicara, meskipun itu hanya mengatakan A, banyak iblis yang ngamuk. Adik-adik saya ngomong A sampai Z, mereka nggak anggap sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau Bang Suma, meskipun pernyataan salah, mengucapkan hanya kata A saja, itu bisa membongkar mimbar gereja. Jadi yang kita perlukan sekarang adalah kebersamaan, ukhuwah Islamiyah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Mari kita sama-sama rangkulan, saling mengisi kekurangan, saling mengisi apa yang menjadi misi dari agama kita, bahwa kita harus menyeru kepada seluruh umat manusia dengan konsep yang diilhamkan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Saya kira begitu dari saya sebagai orang tua di sini. Terima kasih sudah diundang. Aku sedikit ya. Silakan Dek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Host, perbacakan lihat saya dulu, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua saudaraku. Ya. Sehat. Aku sedikit ya. Aku sedikit. Terima kasih Bang Juma. Aku sedikit ya. Terima kasih Bang Juma. Banyak aja nggak apa-apa, Sue. Aku sedikit ya. Oke, Silakan sip. Dinda, ini kesempatan antum ini kajian. Lanjut. Kesempatan antum ini. Nah, perhatikan di sini. Ini yang saya di depan ini. Santai. Di depan saya. Di depan saya ini terdapat apa namanya? Terdapat dari terjemahan LAI. Dan terjemahan yang langsung dari Yerusalem. Host doubling itu, host. Noise ya, ada mute semua host. Nah,
ini langsung dari Yerusalem ya, yang asli. Nah, ada terjemahan pembanding ya antara LAI dan yang asli dari Yerusalem. Di sini terdapat 3 kata yang sudah saya catat di sini. Ini tulisannya, mohon maaf kalau jelek, dan ini tulisan yang kayak gini yang si Yuni pun hingga hari ini nggak mampu baca. Nah, di sini terdapat 3 kata ya yang bersifat past tense. Past tense. Atau dalam bahasa Ibrani ini. Baca sendiri ya, saya nggak terjemahkan. Mohon maaf. Kelasnya beda. Sini ada kata yulat. Ya. Yulat, ya. Yes jaman have shemot hagufhu. Ya, yes basores yot lamet dalet ba zaman abar. Atakhalli havinot yaksaf. Apa sih? Udah santai, langsung lanjut. Langsung masuk poin. Ya. Langsung masuk poin. Di sini terdapat 3 kata yang bersifatnya past tense atau sebuah kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, makanya kalau misalkan nggak ngerti kitab orang, jangan kebiasaan memperkosa kitab orang. Jangan suka memperkosa pemahaman kitab orang. Ya, belajar seperti apa yang diajarkan Moreski kepada saya, gitu. You know, di dalam Yesaya ini, ya, emang harus. Ini beda kelas cuy. Mohon maaf kalau aku sombong hari ini. Ya, di sini, ya. Terdapat kata yulat, nitan, dan faikra, yang dimana ketiga kata tersebut ya telah diberikan, telah lahir, dan telah disebutkan. Begitu. Yang dimana ketiga kata tersebut sudah diposisikan sebagai past tense atau sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Begitu. Jadi kalau mengatakan ini untuk nubatan untuk Yesus, oh mohon maaf, ente salah alamat. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua di sini. Bentar. Nerat selikro basifir yasha yahu perektisha pasuk. Tunggu. Faikra semua hakados baruchu shehu mi pelay Isa wa el gibor aviat kara shmo shel Hezekyahu shar shalom ki shalom ve emet yihye be yamaf. Hakados baruchu merujuk kepada keempat huruf itu yang tidak disebutkan, yang diganti dengan Adonai dan Hashem. Yod he vav he. Dia adalah, bahwa dia adalah mepele Isa, penasihat ajaib dalam terjemahan Indonesia. Ve el gibor, Tuhan yang Maha Perkasa. Tetapi dalam LAI menerjemahkan ini sebagai Allah, padahal salah besar. Nah, di sini kan penasihat aja aneh, Allah yang perkasa. Ini kan? Nah, pada itu salah besar. Nah, V aviat, Bapa yang kekal. Nah, ini merujuk kepada Shehu mipele Isa V el gibor V aviat, merujuk kepada Hakadosh Baruchu atau Yod He Vav He. Nah, menyebut gelar anak tersebut adalah Karashmo Shel Hezekyahu Shar Shalom. Menyebut namanya Hezekiah itu adalah pangeran kedamaian, yang dimana kata Shar di sini pun ya LAI pun mengalami pemerkosaan terjemahan. Sebab kenapa? Kata Shar di sini diterjemahkan sebagai raja. Padahal itu salah besar. Raja itu ya bahasa Ibraninya itu adalah bahasanya agak dipelanin soalnya terlalu cepat pelan-pelan kita gitu. Biar Ya di sini di bawah dengar semua juga ya. Melek. Santai aja, santai aja. Bahwa ini kan Shar Shalom ki Shalom ve emet yihye bayamaf, karena kedamaian dan kebenaran terjadi pada umatnya. Begitu. Jadi kalau mau Yun mau memaksakan ini untuk Yesus, oh tunggu dulu Yun, ya ente salah alamat, gitu. Jadi situ terdapat 3 kata yang bersifatnya past tense, yulat, nitan, dan faikra. Ya.
yang dimana past tense tersebut memberikan sebuah pemahaman linguistik bahwa kejadian masa kelahirannya Hezekiah itu sudah terjadi di masa lampau, sudah lahir, begitu. Dan juga dalam Sefer Haperushim Rabbi Islam bin Yitzhak al-Yeshayahu perek tesha pasuk ses, ya, mengatakan Faikashmo Hakadosh Baruch Hu shehu mepele'etha ve'el gibor ve'abiat, ya, Hakadosh Baruch Hu dialah pele'etha, ya, atau dalam terjemahan adalah penasihat yang ajaib, ve'el gibor, Tuhan yang perkasa, ve'abiat, Bapa yang kekal. Karena semua menyebutkan nama gelar anak tersebut adalah Hezekiahu Sar Salom sebagai pangeran kedamaian. Begitu. Jelas sampai sini? Jelas Iya, banget. Cukup. Gua baca kitab nggak kayak Yuni, cuy. Iya, Kalau iya. gua mau sombong. Ya, silakan lanjut Bangda. Gurunda silakan. Iya, saya rasa kita Muslim ya sudah pada kesimpulan yang sama gitu ya. Saya pun pada saat menyampaikan narasi itu juga saya katakan bahwa itu untuk Raja Hizkia dengan uraian-uraian data-data pelengkap dari kitab yang sama kan gitu. Saya rasa gitu ya. Nggak ada lagi yang perlu kita bahas. Siap. Karena saya ada jadwal di Ko Julius. Sedikit lagi teman-teman mau ada dialog sama Oten seperti biasa. Terima kasih ya atas pembelaan sahabat-sahabat sekalian. Ada adik saya yang ada di sini. Sama-sama Host. Bang Zuma. Makasih Salam sudah kenal host. klarifikasi ke sini Gurunda. Mampir Terima ke sini kasih. Gurunda. Dinda Dedi yuk sombong yuk. Walet mentah. Bang Zuma. Iya sehat-sehat Iya Bang. adikku sayangku, masya Allah barat. Gendut dia bang, gendut. Itu Memang dari dulu gendut ya. tadi Zuma intinya sih udahlah si keratua itu tuh udah ngatain saya fitnah tapi nggak bisa nunjukkan kalau saya fitnah. Begitu saya tunjukkan bukti gelagapannya di situ aja Bang Zuma. Aman kalau dengan saya. Masya Allah. Dengan saya harus dengan data gitu aja. Iya. Nah, jadi barusan ini kita dapat ilmu gratis ya. Lintas kitab dari Ibrani, Indonesia, terjemahan lama, terjemahan baru. Bahwa memang kesimpulannya ya itu Hizkia dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan saya memang untuk Hizkia. Sementara ini ya karena itu saya mendapatkan itu memang dari kajian-kajian teman-teman adik-adik yang paham tentang Ibrani gitu. Jadi alhamdulillah ilmu gratisnya sampai pada hari ini ke kita artinya ada hikmah. Hanya kalau bisa kedepannya si Yuni ini nggak usah lagi dikasih panggung. Mau dia ngomong apapun di luar cuekin aja. Anggap saja yang orang yang lewat di depan rumah itu ngapain digobres. Kayak gitu aja ya. Siap Gurunda, siap Gurunda. Itu dia. Dan Wah, kita kembali dari sini terakhir ngomong dari saya. enak-enak, dia malah datang-datang mengatakan aku kalau aku bilang Bang Juma sesat. Kan konyol. Itulah persoalannya tadi Gurunda. Makanya saya bilang Yuni jangan sampai fitnah ini keluar, tarik omongan kamu karena tadi omongan kamu itu membenturkan dua saudara kami di sini, Gurunda. Ya, memang itu yang diinginkan sebenarnya. Saya dijauhi sama adik-adik pakar-pakar Ibrani itu tujuannya. Jadi ada upaya adu domba dan itu auranya saya rasakan kok, saya rasakan. Ya tinggal adik-adik saya ini apakah beliau ingin membuang abangnya ini yang masih nihil tentang ilmu atau mau dirangkul, diajarin, dinasehati, diingatkan dan diberi ilmu, diberi masukan gitu. Seperti yang gencar dilakukan Dinda Moto. Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Ya saya kira gitu saya kira gitu sahabat, insyaallah iya. Saya kira gitu ya, sahabat-sahabat, adik-adik saya terima kasih banyak. Ukhti Nora, antum luar biasa, rapatkan barisan. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.